kasih Anda tetap bersama kami, pemirsa. Polresta Bandar Lampung kembali menangkap sindikat mafia tanah yang merugikan korban miliaran rupiah. Tersangka memalsukan dan mengganti nama dokumen kepemilikan tanah dengan mengubah nama pemilik yang sah menggunakan pisau cutter. Barang bukti dokumen sertifikat kepemilikan tanah palsu disita petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung dari tangan tersangka sindikat mafia tanah Kamis sore. Tersangka bernama Suhaidi alias Edi Bagong, berusia 53 tahun, warga Sukarame, Bandar Lampung. Seorang rekannya bernama Sujir, berusia 61 tahun, lebih dulu divonis pengadilan dan menjalani hukuman di Lapas Raja Basa, Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan tersangka memalsukan dokumen sertifikat tanah dengan luas bidang tanah 1.660 meter persegi di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Untuk memuluskan aksi kejahatan itu, tersangka berpura-pura mengecek keabsahan sertifikat tanah milik korban ke BPN Bandar Lampung. Korban yang tidak curiga karena diberikan uang muka sebesar 3 juta rupiah, kemudian menyerahkan sertifikat miliknya kepada tersangka. Kemudian oleh tersangka, sertifikat tanah diganti nama kepemilikan Sujir. Pemalsuan dilakukan menggunakan pisau cutter. Untuk mengelabui korban, tersangka membuat laporan kehilangan ke polisi. Tersangka kemudian menjual tanah milik korban dengan nilai 2,6 miliar rupiah. Jadi dari surat ini tanpa diketahui lokasinya sudah berkali-kali dijual oleh Edi Bagong ini, sudah miliaran. Ya, kita sudah melakukan cek laboratorium terhadap 2 SHM tersebut menyatakan bahwa yang pertama keterangan dari BPN bahwa surat ini tidak terdaftar di BPN. Ya, itu. Yang kedua sudah kita lakukan pengecekan setelah laboratorium forensik Palembang menyatakan bahwa terdapat perubahan nama yang tertera di dalam sertifikat tersebut. Ya, nama aslinya kita sudah mendapatkan. Ini hasilnya di sini. Ya. Selain meringkus tersangka sindikat mafia tanah, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen sertifikat tanah milik korban yang dipalsukan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen, jungto pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Tersangka terancam hukuman pidana 6 tahun kurungan penjara. Kolisa Zahara, Sigar TV melaporkan.